Selamat pagi kelas 31. Hari ini kita akan belajar mengenai benda dan sifatnya. Siapa yang tahu apa gambar ini? Ya, benar. Ini adalah gambar es krim. Kelihatannya lezat ya. Ada yang pernah makan es krim? Wah, pasti semuanya pernah makan es krim. Kira-kira es krim ini termasuk bentuk yang padat atau cair ya? Nah, kalau kita lihat di gambar, ini termasuk bentuk padat. Tetapi, es krim tersebut berasal dari zat cair. Ini dia bentuk es krim sebelumnya. Jadi, es krim yang memadat tadi itu berasal dari es krim atau bahan yang cair, zat cair. Ketika dimasukkan ke kulkas, airnya jadi padat. Es krim yang berubah dari cair menjadi padat kira-kira merupakan perubahan wujud apa ya? Pada materi ini, kalian juga harus tahu mana benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian, kalian harus bisa membedakan benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kalian harus juga tahu nih bagaimana perubahan wujud benda yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Mari kita lihat berikut sifat-sifatnya. Ciri-ciri zat padat yang pertama adalah bentuknya tidak berubah atau tetap. Tapi kalau jika dipotong atau dipanaskan, maka bentuknya akan berubah. Ciri yang kedua adalah volumenya tetap. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari zat cair atau benda cair. Yang pertama adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya atau tempatnya. Misalnya, kalau kalian menaruh air ke dalam sebuah mangkuk, maka air akan membentuk mangkuk. Jika kalian menaruh air ke dalam botol, maka air akan membentuk seperti botol. Ciri yang kedua adalah volumenya tetap. Jika kalian menuangkan air yang berukuran 300 ml, kemudian kalian pindahkan ke sebuah wadah yang lain atau tempat yang lain, maka kalau ditimbang ukurannya tetap sama, yaitu 300 ml. Asalkan pada saat memindahkan jangan tumpah ya. Wujud benda yang ketiga adalah gas atau zat gas. Ciri-ciri dari zat gas atau benda gas ini adalah volumenya berubah. Jika kalian pindahkan dari satu tempat ke yang lainnya, maka gas akan berkurang volumenya atau ukurannya karena gas mudah sekali untuk hilang. Ciri yang kedua dari benda gas atau zat gas adalah bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Jika kalian memindahkan gas ke dalam sebuah balon, maka gas itu akan membentuk balon. Kemudian, kalau kalian memindahkan gas ke dalam sebuah tabung, maka akan mengikuti seperti bentuk tabung. Jadi, dapat kita simpulkan, ciri-ciri dari zat padat atau benda padat, cair, dan gas adalah zat padat atau benda padat bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Kemudian zat cair atau benda cair bentuknya berubah, volumenya tetap. Kemudian zat gas atau benda gas bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Sekarang kita latihan ya untuk membedakan atau menentukan mana yang benda padat, cair, dan gas. Pada gambar ini ada gambar sepatu. Kira-kira termasuk benda apa? Ya, benar, benda padat. Kemudian ada gambar air. Termasuk benda apa? Zat cair atau benda cair. Kemudian ada balon udara. Termasuk benda gas. Ada payung. Termasuk benda padat. Kemudian ada balon. Termasuk benda gas. Ada saus. Termasuk benda cair. Kemudian ada balon tiup. Berarti termasuk benda
gas. Ada lagi susu, termasuk benda cair. Kemudian ada HP nih yang sering kalian mainkan, termasuk benda padat. Wah, kalian hebat. Sekarang kita coba lagi ya. Gambar pertama ada gambar kayu, termasuk benda apa? Oke. Kemudian gambar kedua ada gambar air, termasuk benda. Yang ketiga ada gambar balon, termasuk benda. Sekarang kita lihat ya, jawaban kalian benar atau tidak. Sekarang kita bahas tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibagi menjadi 5. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Kita bahas satu persatu ya. Mencair adalah proses perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Ini adalah gambarnya. Ada lilin yang mencair, kemudian ada es krim yang lama-kelamaan akan mencair jika diletakkan di suhu yang panas. Kemudian ada es batu yang mencair. Selanjutnya ada perubahan wujud membeku, yaitu perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Nah, kita lihat pada gambar ya. Tadinya agar-agarnya cair. Ketika dimasukkan ke dalam kulkas, agar-agar menjadi padat. Selanjutnya ada menguap. Menguap adalah perubahan benda cair menjadi benda gas. Ketika ibu kalian memasak air, kemudian airnya mendidih, kalau kalian buka pasti keluar uap gasnya. Nah, itu adalah perubahan dari benda cair menjadi benda gas yang disebut menguap. Selanjutnya ada juga peristiwa perubahan wujud mengembun, yaitu perubahan dari benda gas menjadi benda cair. Kebalikannya ya. Jadi contohnya ketika ibu kalian mendidihkan air atau memasak air, kemudian kalian diamkan dan terus kalian buka tutup pancinya. Di balik tutup pancinya ada titik-titik air yang berasal dari benda gas atau uap panas tadi dan berubah menjadi benda cair. Ada lagi nih contohnya. Kalau kalian minum es, kemudian di bagian luar gelasnya ada titik-titik air. Itu artinya gelasnya bukannya bocor ya, tapi uap dingin yang di dalam gelas tadi karena ada es batu itu berubah menjadi titik-titik air atau benda cair, sehingga kita bisa lihat setiap titik-titik air itu di luar dinding gelas. Selanjutnya adalah menyublim. Ayo, ini ada yang tahu nggak? Ini benda apa? Ini adalah kamper. Itu pewangi biasa diletakkan di kamar mandi atau biasa diletakkan di lemari supaya baju-baju kita atau kamar mandi kita tetap wangi. Nah, jika kita biarkan lama, maka kamper ini semakin lama akan semakin kecil, ukurannya jadi berubah nih lebih kecil. Itu adalah peristiwa menyublim, yaitu perubahan benda padat menjadi benda gas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya, supaya di sesi kedua saat ibu bertanya, kalian bisa menjawab. Dan kalian juga bisa mendapat poin untuk menambahkan nilai kalian. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari wujud dan sifat benda. Ayo kita mulai belajar. Kamu pasti suka makanan yang satu ini. Rasanya manis dan dingin. Benar, itu adalah es krim. Hampir semua orang suka makan es krim. Kamu juga kan? Nah, tahukah kamu berapa lama es krim dapat tetap membeku jika diletakkan di udara terbuka? Seperti inilah yang akan terjadi jika kamu meletakkan es krim di udara terbuka. Kalian tahu apa nama perubahan tersebut? Namanya mencair. Ternyata selain mencair, perubahan wujud benda ada beberapa macam. Tahukah kalian apa saja bentuk perubahan benda?
Perubahan benda ada membeku atau mengeras, serta menjadi gas. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Sekarang coba kalian ingat-ingat, pernahkah kamu mengalami salah satu dari 3 kejadian ini? Yang pertama, es krim sedang mencair. Yang kedua, air yang mendidih. Dan yang ketiga, es batu. Tahukah kalian perubahan apa yang terjadi dari ketiga kejadian tadi? Es krim yang tadinya beku meleleh menjadi cair. Air yang direbus mengalami penguapan, sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit dibanding semula. Dan air yang dimasukkan ke lemari pendingin menjadi es karena mengalami pembekuan. Seperti yang telah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Satu benda dapat berubah wujud dikarenakan adanya perubahan suhu. Sekarang, ayo kita cari tahu lebih lanjut. Saat udara terasa semakin panas, maka suhu mengalami kenaikan. Sebaliknya, saat udara semakin dingin, berarti suhu mengalami penurunan. Nah, kenaikan dan penurunan suhu dapat mengubah wujud suatu benda menjadi wujud yang berbeda. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Saat es batu dibiarkan berada di ruangan terbuka, es batu akan mencair karena suhu udara di ruangan terbuka lebih tinggi dibanding suhu dalam lemari pendingin. Pernahkah kalian memperhatikan telur? Telur terlihat seperti benda yang berwujud padat. Tapi, tahukah kamu bahwa di dalam cangkang yang keras, isi telur itu mentah, berupa cairan yang berwarna kuning dan bening. Kemudian, es kering merupakan salah satu bentuk benda padat. Ketika es kering dimasukkan ke dalam air, es kering tidak mencair, melainkan menguap menjadi gas karena suhunya mengalami kenaikan. Nah, peristiwa ini adalah contoh perubahan bentuk benda padat menjadi gas. Perubahan wujud benda juga dipengaruhi oleh penurunan suhu. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke lemari pendingin. Air itu akan berubah menjadi benda padat, yaitu es batu. Ini dikarenakan air memiliki titik beku pada suhu tertentu. Kemudian, setiap kita memanaskan air, akan terjadi penguapan, sehingga tercipta uap air karena berpisahnya hidrogen dengan oksigen. Lalu keduanya kembali menyatu menjadi embun karena suhu menurun. Ini bisa kalian lihat pada tutup panci. Contoh lainnya bisa kita lihat pada adonan agar-agar yang berbentuk cair saat masih dalam keadaan panas. Nah, setelah dibiarkan di ruangan terbuka, agar-agar mulai membeku karena suhu adonannya telah mengalami penurunan. Dari semua contoh perubahan wujud benda, secara garis besar dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu tetap dan sementara. Apa sih perbedaannya? Perubahan tetap terjadi jika benda yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk asal. Sedangkan perubahan sementara terjadi jika benda dapat kembali ke bentuk asal. Tanah termasuk benda padat yang akan mengalami perubahan tetap. Bahan baku gerabah adalah tanah liat. Setelah tanah liat dibentuk lalu dibakar dan terciptalah gerabah. Gerabah tidak bisa kembali menjadi tanah liat. Air adalah zat cair. Saat suhu turun, air membeku menjadi es batu dan dapat kembali berubah menjadi air saat suhu naik ketika dipanaskan atau dibiarkan di ruangan terbuka. Inilah yang dimaksud dengan perubahan sementara. Contoh lainnya ialah coklat. Coklat merupakan benda yang bentuknya padat. Namun saat dipanaskan, coklat akan mencair. Jika coklat cair didinginkan, maka akan kembali menjadi padat seperti semula. Perubahan ini termasuk perubahan sementara. Molekul gas dapat ditekan hingga gas berbentuk cair, seperti yang terdapat pada korek api. Perubahan ini dikatakan perubahan sementara,
karena cairan tersebut akan kembali menjadi gas jika penutup wadahnya dibuka. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana satu benda dapat berubah wujud. Jangan lupa ya, bahwa ada benda yang dapat berubah wujud menjadi beberapa bentuk. Ada benda yang dapat kembali ke wujud asalnya walaupun telah meleleh. Ada sedikit informasi nih yang harus kalian ingat. Jangan menyimpan coklat dalam sakumu, karena coklat mudah meleleh pada suhu yang panas. Itulah dia materi hari ini tentang benda dan sifatnya. Jangan lupa ya, dibaca juga bukunya supaya kalian semakin mengerti. Dadah, terima kasih.